Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu berjamaah sebagai pembeda antara kafir dan muslim. Inilah nikmat yang tiada tara bagi hamba Allah untuk mensucikan Allah lewat syariat, lewat tuntunan agama yang sah, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid dengan segala aturan kaifiyahnya, dari bersuci toharoh, kemudian menghilangkan hadas besar, hadas kecil, toharoh bersuci dari najis, lalu kita mandi jinabat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan sunah-sunah sebelum melakukan wudu kita jalankan, yakni membersihkan mulut, celah-celah gigi dari sisa makanan, lalu menghirup air di hidung, israk, kemudian kita bersihkan bulu-bulu hidung. Itulah keutamaan daripada wudu sebagai penghilang hadas kecil. Kemudian kita melakukan fardu wudu sesuai dengan tuntunan syariat kita. Lalu kita menutup aurat dan kita menghadap Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah itulah sebagai nusrullah, pertolongan Allah, yakni lewat fadilah daripada salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita jadi suci karena toharah dari najis-najis yang menempel tubuh kita. Kita jadi terlepas dari hadas besar dengan mandi jinabat, habis hubungan pasutri, kemudian kita berwudu melakukan hadas kecil. Itulah pendengar dan rahmati Allah daripada hikmah kita bertoharah, bersuci sebelum kita menghadap Allah Tuhan yang Maha Suci. Harus kita dalam keadaan suci, tidak boleh menempel hadas atau najis, najis mughalladzah atau najis ringan atau najis berat, tidak boleh. Kita mandi lumpur diwajibkan untuk menghilangkan semua najis, najis jilatan anjing maupun najis kotoran anjing, babi, najis yang berat, sehingga kita disyariatkan untuk mandi lumpur, mandi tanah, gosok-gosok badan kita 7 kali, sehingga kita suci atau toharoh daripada najis besar, najis berat maupun najis ringan, dari kotoran hewan, kotoran manusia, jilatan anjing. Itu benar rahmati Allah. Sebelum menghadap Allah kita harus suci, harus tahar, suci, mensucikan dari najis, itu. Kemudian kita
menghilangkan hadas besar suami istri, pasangan suami istri, hubungan pasutri dengan hadas, dengan mandi jinabat, mandi sekujur tubuh dibasahi oleh air. Itulah mandi jinabat, sekujur tubuh dibasahi oleh air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga inilah daripada syariat agung Allah untuk mensucikan diri kita dulu sebelum kita mensucikan Allah. Allah tidak terima orang yang mensucikan kita dalam keadaan menempel najis, kotoran manusia, kotoran hewan, jilatan anjing, na'udzubillah, jilatan babi, na'udzubillah. Inilah agama yang suci, agama yang benar, dan agama yang diridhai oleh Allah, yakni dinul Islam, karena ajarannya sangat masuk di akal dan sangat membersihkan badan kita, jasmani kita dari najis-najis. Wajib hukumnya sebelum kita menghadap Allah, najis daripada tempelan, daripada sisa-sisa air seni kita, air kencing kita, pun sisa-sisa dari berak kita, buang air besar kita, atau tempelan dari kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran burung dan lain-lain. Kita sucikan dulu kita menghadap Allah dalam keadaan suci, sekujur tubuh suci. Pakaian kita juga suci, tidak boleh menempel daripada kotoran atau najis ini. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingga ya pendengar dan rahmati Allah, kita senantiasa 5 kali dipaksa untuk bersuci. 5 kali dalam sholat, akan melakukan sholat, dipaksa dengan syariat kita, dengan fikih kita, diwajibkan, ya dipaksa itu ya diwajibkan, dipaksa untuk bersuci dulu. Pendengar dan rahmati Allah, kita dibiasakan bersuci 5 kali sebelum sholat dalam satu hari. Subhanallah, inilah ajaran-ajaran yang paling hebat, tidak ada tandingannya. Sedang kita buang kentut atau buang dari udara dari dubur, kita juga suruh batal wudu kita masih harus wudu, menghilangkan hadas kecil. Ini pendengar yang dirahmati Allah, ajaran-ajaran yang agung ini kalau diterapkan oleh seluruh umat manusia, insya Allah keberkahan akan turun, kedamaian akan turun, kemakmuran akan turun. Kenapa miskin? Kenapa tidak makmur? Kenapa kita dijajah? Baik dijajah secara tidak langsung, yang dijajah ekonomi kita, sumber daya alam kita. Kenapa? Tidak usahlah kita berretorika, yang pasti masjid kosong, itu saja. Masjid kosong dari jamaah, itulah penyebabnya. Hayya 'ala shalah, mereka lupa, masih senang-senang menikmati dunia, urusan dunia, sementara Allah memanggil hayya 'ala shalah. Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang beri kita rezeki, kenikmatan, kita lupa dan lupa. Hayya 'ala shalah, kita lupa dan lupa. Masih mencintai dunia, masih mencintai bantal guling. Hayya 'ala shalah, anak-anak tidur subuh. Kita tidak ke masjid, na'udzubillah. Kita masih menyekutukan Allah dengan bantal guling, nikmati tidur ini secara tidak langsung. Kan berarti kita menuhan dengan bantal guling? Tidak.
Tapi karena kita lebih mencintai tidur daripada sholat subuh, maka itulah syiriknya di situ. Berarti kita lebih mencintai bantal dan guling atau tidur daripada Allah, dan disitulah letak syirik yang sangat jelas. Syirkul mubin, syirik yang jelas itu. Kan berarti kita hanya menyekutukan Allah dengan benda-benda, atau itu juga benda dunia, kita sekutukan Allah dengan dunia. Tidak mau sholat berjamaah di masjid saat hayya 'alas sholat, masih cinta dunia, cinta rumah, cinta nikmat dunia. Ini pendengar dan rahmati Allah yang mengakibatkan kita diazab oleh Allah dengan negeri kita makmur, banyak sumber daya alam, tapi kita miskin, tapi kita sangat kasihan. Mereka negara-negara lain menjajah kita secara tidak langsung. Mereka menjajah ekonomi. Banyak yang dikuliahkan di luar negeri tapi tidak mampu. Sebenarnya dia mampu, tapi tidak di iklimnya. Iklim teknologi atau pabrikasi atau pengolahan sumber daya alam itu tidak memungkinkan. Karena sudah kontrak dengan luar negeri dan lain-lain, na'udzubillah misalnya. Kita tidak difungsikan itu lulusan-lulusan dari yang di sekolah negara dari luar negeri. Kenapa itu? Karena itulah Allah sudah mencabut hidayah kebaikan, Allah cabut karena masjid kosong dari akil balik sampai tua. Mana jamaah masjidnya? Cuma itu saja, 1, 2, 3, 5 orang. Yang lain masih ngorok tidur, na'udzubillah misalnya. Itulah Indonesiaku, negeri yang mayoritas Islam tapi kosong masjid. Jauh dari keberkahan Allah, jauh dari kerahmatan Allah. Jauh, Mas. Jauh dan jauh. Kita jadi negeri yang lagi sakit ini, krisis dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, sadarkah kita sudah menginjak daripada uzur, tapi kita masih tidak sadar, masih bermain-main dalam dunia fana yang harus kita tinggalkan, mau maupun tidak mau, tetap kita harus mau, yakni mati. Benci atau tidak benci, tapi tetap kita harus melalui itu maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itulah prinsip firman Allah. Semua yang hidup, yang bernyawa pasti mati. Apakah sadar kita? Kita masih gelucu, masih rakus menikmati dunia, menikmati hasil memeras para pesakitan kasus hukum, na'udzubillah misalnya. Dengan memeras itu kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita ataupun untuk foya-foya di dunia, na'udzubillah misalnya. Inilah keberkahan sudah dicabut, kerahmatan sudah dicabut dari makomi Indonesia, dari negeri Indonesia ini. Karena ya inilah
dia berilmu, dia sarjana, tapi dia tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Paham mereka paham, tapi tidak bisa membedakan lagi. Kenapa? Karena sudah dicabut hidayah kebaikan oleh Allah dari dirinya. Ini pendengar, semua dari Allah kok. Kenapa Allah cabut? Karena ya jauh dari Allah. Buktinya jauh dari Allah, hayalah sholat tidak ke masjid, cuma ngendon di rumah, sholat di rumah. Itu pun katanya alumni IAIN Sunan Kalijaga suka, IAIN Ampel, Sunan Ampel, IAIN ini, IAIN itu. SAG susah amal agama, MAG malas amal agama. Mereka ilmu agama cuma untuk cari kerja. Sebetulnya SAG, MAG menjadi penggerak, motor penggerak yang memotivasi, target daripada sekelilingnya untuk memenuhi jamaah tapi mereka tidak mampu karena ilmunya tidak berkah. Sunan Kalijaga, apa IAIN Sunan Gunung Jati, IAIN Sunan Gunung Muria, IAIN Ampel, aduh, DRS, DRA, habis ngendon di masjid terus, tidak sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tidak berkah ilmunya, tidak berkah. Karena menuntut ilmu tadi dibiayai oleh biaya dari orang tua yang dari hasil korupsi, hasil manipulasi bisnis. Na'udzubillah, tidak berkah, Mas. Ilmu itu, sarana menuju ilmu harus berkah. Tidak boleh uang rente, uang daripada pencuri, korupsi untuk digunakan menyekolahkan anaknya, hasilnya begitu, tidak berkah. Demikian pendengar yang rahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan ceramah ini berpanjang insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.